Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Karumpit tingkat 1 R. Sajukanto, yang kami hormati Bapak Sesbudokes, Bapak Kabid Dokpol Pusdokes, dan rekan lain AKBP Yudi dari Inavis, serta rekan-rekan media semua yang kami gunakan. Pada kesempatan ini kami dari Puslapor Baris Krim Polri sangat mendukung kegiatan tim dari DWI Pusdokes Polri. Dalam hal ini kami dari bidang kimia biologi forensik full membackup laboratorium DNA dari Pusdokes. Jadi nanti kami bersama-sama dengan lab DNA Pusdokes Polri untuk mengidentifikasi baik itu antemortem maupun postmortem sesuai dengan perintah Bapak Komandan DVI, jadi Bapak Kombes Heri. Kemudian kami juga nanti akan melakukan bantuan backup untuk pemeriksaan toksikologi forensik apabila di mana ditemukan barang bukti yang perlu untuk identifikasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Puslapor. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Karumpit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Demikian saya buka, ada pertanyaan dari rekan-rekan, silakan. Langsung deh Pak. Sampai hari ini antemortem dan data-data jenazah itu atau jenazah sudah berapa ini? Sampai hari ini kita telah menerima data-data dari keluarga yang hadir 12 orang, dan kita telah menerima 1 kantong jenazah berupa body part, dan kita akan melakukan pemeriksaan seperti tadi disampaikan oleh DPI pemenang kita. Silakan berikutnya. Silakan. Waktu penetapan data waktu dan korin berapa lama Pak? Ya. Identifikasinya berapa lama? Iya. Waktu untuk identifikasinya berapa lama ketika rumah sakit menerima jenazah? Rekan-rekan, refreshing lagi tentang DVI prosedur. Kita ada 5 item yang akan kita bandingkan. Yang pertama ada primary identifier. Itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah sidik DNA, yang kedua sidik jari, yang ketiga adalah data gigi atau odontologi data. Itu adalah primer. Apabila salah satu atau dua-duanya atau tiga-tiganya itu match, berarti dia akan teridentifikasi. Yang kedua adalah secondary identifier, adalah medis dan property. Jadi syaratnya kalau medis dan property itu harus 2. Sehingga untuk melakukan declare itu tergantung ketersediaan dari data antemortem dan data postmortem. Misalnya dari data mortem itu lengkap, mulai dari sidik jari, kemudian gigi, medis, properti dan sebagainya. Tetapi apabila yang ditemukan itu tidak available dengan data yang tadi, juga sudah akan kesulitan melakukan identifikasi. Mungkin yang bisa seandainya dilakukan pemeriksaan dari body part adalah pemeriksaan DNA. DNA itu nanti kita bandingkan dengan relatif atau keluarga yang bisa kita bandingkan untuk menentukan dari satu primer identifier tersebut. Jadi kecepatan tergantung kelengkapan data. Terima kasih. Silakan, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Bisa dijelaskan nggak temuan apa saja yang temuan bagian tubuh apa saja yang sudah Jadi ada 2 hal yang mungkin perlu dipahami. Kita ada body part dan body. Jadi kita sebelum kita melakukan pemeriksaan itu kita akan memilah ini body part yang maksudnya whole body atau body partnya. Jadi kalau nanti kita sudah melakukan pemeriksaan kebetulan baru 1, sehingga kita akan sesuaikan dengan nanti ketersediaan body part atau whole body yang sudah kita dapatkan. Makanya mohon doanya untuk tim fase 1 TKP sehingga mereka dapat recovery body part yang ada di sana atau whole body yang di sana, sehingga kami bisa segera lakukan pemeriksaan. Nanti belum ada yang bisa diidentifikasi untuk saat ini. Sementara belum. Jadi kita konsentrasi tetap ongoing. Pekerjaan dari antemortem jalan dan di Pontianak jalan, kemudian dari fase 1 TKP juga jalan. Mohon doanya supaya mungkin segera dapat ditemukan
wrecking yang ada di sana, kemudian kita bisa evakuasi, recovery body part ataupun body yang ada di sana. Ada lagi? Pak, dari 12 keluarga korban tadi, apakah diambil dari DNA semua atau Jadi di sana ada tulisan keluarga inti dan keluarga tidak inti. Artinya dalam arti begini. Kalau yang korban itu adalah suami, berarti yang kita cari adalah istri dan anak. Kalau di korban itu adalah si suami atau istri, tapi dia sekeluarga, tapi mungkin kita naik ke atas sebagai orang tua dari korban tersebut. Atau kalau tidak ada, nanti ada namanya sipil dari keluarga saudara-saudara yang sekandung. Jadi tergantung yang melaporkan ke dalam tim kami siapa. Jadi kami membuka untuk siapapun yang melapor berikan informasi selengkap-lengkapnya dan kami akan data semuanya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kegiatan pertama kali kegiatan konferensi pers ini akan dimulai. Saya tutup. Demikian atas perhatian rekan-rekan pers media. Semoga apa yang kita upayakan berbuah kebaikan dan kesuksesan. Demikian atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Pak Rumkit Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 RSID Sukamto dan rekan-rekan sekalian media serta para pemirsa televisi dan pendengar sekalian. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan secara garis besar tentang kesiapan IPAI nasional dalam rangka membantu identifikasi. Jadi kita ini membantu identifikasi ya adanya musibah yang sama-sama kita tidak kehendaki, yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Tadi sudah disampaikan dan saya di sini ingin merefresh kembali bahwa identifikasi ini ada 5 fase ya. Fase pertama adalah fase TKP atau tempat kejadian perkara atau tempat di mana adanya jatuh pesawat. Di sana rekan-rekan kita sedang bekerja keras untuk membantu mendapatkan ya, penumpang yang saat ini sedang dicari, kemudian tentang kondisi pesawat yang ada di TKP. Rekan-rekan di BRI fase 1 sekarang sedang bersama dengan tim yang lain untuk mencari adanya body part maupun sebagainya yang nanti akan menjadi bahan untuk identifikasi kita di rumah sakit Polri. Kemudian untuk fase 2 adalah fase antemortem. Fase antemortem ini kita dirikan di 3 tempat. Yang pertama adalah di Tanjung Priok yang dikomandani oleh Kabidokes Polda Metro Jaya dan Kabidkesjas Brimob. Kemudian antemortem yang ada di Bandara Supandio Pontianak yang dikomandani oleh Kabidokes Kalimantan Barat. Jadi barang-barang atau data-data body part dan sebagainya yang diterima oleh TKP dan antemortem yang ada di Tanjung Priok ini akan dikirim ke posko yang ada di Rumah Sakit Kramat Jati.
Posko yang ada di Rumah Sakit Kramat Jati meliputi fase 2 adalah fase postmortem. Ya, postmortem di sana sudah kita siapkan ahli-ahli forensik kita. Kemudian fase yang ketiga adalah fase antemortem. Tadi selain yang di Pontianak dan di Tanjung Priok, ada di depan kita fase antemortem. Kemudian data yang diperiksa, yang didapatkan dari antemortem dan postmortem nanti akan disajikan setiap harinya fase 4 atau rekonsiliasi, yang kami mohon bantuannya pada rekan-rekan untuk menyampaikan sosialisasi dan berdoa semoga kita bisa menyelesaikan, bisa mengidentifikasi dengan baik dan cepat. Kemudian fase yang terakhir adalah debriefing. Setiap hari kita melaksanakan analisa dan evaluasi. Rekan-rekan sekalian, di depan kita ada tenda atau posko pendampingan keluarga, perbantuan keluarga. Jadi keluarga yang menyampaikan data-data antemortem di posko antemortem nanti bisa beristirahat. Kita siapkan psikolog yang akan membantu trauma healing, ya, menenangkan keluarga dan sebagainya di posko perbantuan keluarga. Rekan-rekan sekalian, nanti kami mohon bantuannya untuk mensosialisasikan proses identifikasi ini. Dan saya mohon keluarga, para penumpang yang berasal dari luar Jakarta, atau tepatnya kita buka posko antemortem di Pontianak, tidak usah ke Jakarta, tapi tetap di Pontianak. Dan adanya alamat-alamat di luar Jakarta, Pontianak, Kabidokes di kewilayahan sudah menyatakan membackup sepenuhnya untuk operasi DJI ini. Itu yang saya sampaikan dari Pusdokes sebagai wakil IBE Komander Nasional. Dan selanjutnya nanti akan dijelaskan secara detail oleh Komandan DBI Dr. Kombes Pol Dr. Heri, spesialis forensik. Waktu dan tempat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita aturkan pada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Karunjet Kasat Raden Sukanto, yang kami hormati Pak Ses Pusdokes Dr. Haryanto, yang saya hormati rekan saya Kombes Pol Dr. Ades Wahyudi dari Puslapor, yang saya hormati Yudi dari Nafis. Mohon izin menyampaikan operasi DJI ini sesuatu yang menjadi tugas pokok dari Pusdokes Polri, karena kami punya kemampuan untuk melaksanakan operasi DJI dan punya kompetensi untuk itu. Dalam operasi ini kami sudah merancang suatu rencana operasi mulai dari operasi dari fase 1 sampai operasi yang fase selanjutnya. Dari fase 1 dikomandoi oleh dari Polda Metro yang dari Pusdokesnya. Kemudian dari fase postmortem kami ada menyiapkan di belakang di ruang kamar jenazah. Kemudian dari posko antemortem kita ada juga di Bandara Supadio dan di Pontianak dan di Rumah Sakit Sukanto. Saya akan menyampaikan mengenai alur dari operasi tersebut. Jadi karena ini dalam masa pandemi COVID, jadi tadi kalau rekan-rekan dari media melihat di sana ada tempat cuci tangan, ada
protokol kesehatan yang kami akan laksanakan, memang itulah yang kita bedakan antara operasi di masa pandemi dengan operasi di masa seperti biasanya. Kemudian juga saya minta juga untuk tetap kita melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mencegah kerumunan. Kemudian kalau nanti di sana ada tim antemortem dimulai dari protokol kesehatan, kemudian dia dilakukan pendataan, dilakukan rapid test. Karena di masa pandemi, jadi kami membatasi keterlibatan personil atau keluarga yang melaksanakan di posko antemortem. Setelah dia dilakukan pemeriksaan rapid test, adanya dia tidak reaktif, kemudian dilanjutkan dengan dianamnesis di ruang antemortem interview. Jadi tepatnya di dalam. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan DNA sampling. Nah, pemeriksaan DNA sampling ini untuk pemeriksaan kerabat dekat yang nanti segaris darah atau yang diperkirakan bisa melakukan identifikasi. Kemudian dari keluarga akan dilanjutkan untuk diantar ke family assistance unit yang nanti ada pendampingan yang tadi sampai pada Bapak proses berkas. Dari antemortem tadi akan digali data mulai dari ada tidaknya pemeriksaan DNA sampai ada. Inilah pentingnya kalau kita mempunyai data antemortem DNA, seandainya kita ada, itulah yang kita akan programkan. Ya, memang ini data kami. Kalau ada seperti itu, saya yakin dalam beberapa saat kita akan bisa menghentikan karena kita sudah punya data. Kemudian pemeriksaan jari nanti kalau dari ijazah atau KTP, dan kebetulan kami juga ada keterlibatan dari Dispenduk Capil dan Inafis punya kemampuan untuk sidik jari dan sidik iris. Kemudian pemeriksaan odontologi dental dari rekomedik, medis maupun properti. Kami sudah koordinasi dengan pihak Sriwijaya untuk mendapatkan passenger list yang detail, termasuk seat number, termasuk juga CCTV yang nantinya akan kita capture satu persatu dari masing-masing passenger yang pada saat boarding. Kemudian dari postmortem, kalau tadi dari antemortem kami melibatkan 51 ahli. Kemudian dari postmortem kita melibatkan 25 ahli, masuk dari forensik, odontologi forensik, ada dari toksikologi forensik, kemudian dari antropologi dan sebagainya. Setelah kita mendapatkan informasi body part yang dari TKP, kemudian dilakukan labeling dan pendataan di body holding area awal di Priok, kemudian akan dibawa ke posko postmortem dan dilakukan pendataan. Selanjutnya akan dilakukan penyimpanan, kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah itu data yang dicari sama dengan data yang di antemortem meliputi sidik jari, properti, odontologi, kemudian sampling DNA, kemudian medis dan data-data lain, termasuk ada properti yang ketat yang di situ misalnya dompet dan sebagainya. Jadi mohon nanti diinformasikan pada rekan di sana kalau misalkan ada properti yang ketat, ya itulah biar ketat. Kemudian kami juga koordinasi dengan postmortem dengan antemortem yang ada di Supadio. Saat ini sudah ada informasi sampel DNA yang sudah untuk pemeriksaan DNA dari relatif atau keluarga yang sedang dalam perjalanan untuk dikirim ke lab DNA di Pusdokas Polri di Cipinang. Jadi kami akan banyak bersama dengan beberapa stakeholder untuk kelancaran tersebut. Dan mohon bantuannya untuk rekan-rekan media untuk tetap mensosialisasikan apa-apa yang nantinya diperlukan pada saat keluarga mendatangi posko antemortem dan apa-apa yang sebaiknya disampaikan supaya nanti kami data antemortem selengkap mungkin dan kami bisa langsung membandingkan untuk dilakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi akan dilaksanakan di gedung DPR dan nanti di ruang lobi utama. Setelah dilakukan rekonsiliasi akan dilakukan declare bahwa ini adalah terjadi sebagai siapa, selanjutnya dilakukan prosesi pencerahan jenazah. Inilah keterlibatan dari Dispenduk Capil dan stakeholder yang lain untuk tindak lanjut dari pencerahan jenazah tersebut. Saya kira itu aja mungkin dari lapor dari nanti mungkin
Ada penambahan dari awal. Sukanto akan menyampaikan tentang kesiapan Pusdokes Polri dan Rumah Sakit Polri dalam kegiatan penanganan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 pada hari Minggu 10 Januari 2021. Yang pertama saya informasikan bahwa Rumah Sakit Polri telah membuka hotline dengan nomor 081 235 039292. Di depan ini saya sampaikan telah hadir Pak Dr. Haryanto, Sespusdokes Polri. Berikutnya Pak dari Puslapor, di samping saya Kombespol Dr. Heri selaku Komander DPI Komander Rumah Sakit Polri, Pusdokes Polri. Berikutnya dari Inafis KPPUD. Jadi di Rumah Sakit Polri kita telah membuat pos antemortem dan juga posko postmortem, di mana pos antemortem ini ada di gedung DPI Rumah Sakit Polri. Jadi saya sampaikan ke rekan-rekan, nggak usah khawatir, kita ada di zona hijau. Jadi tetap kembali lagi, meskipun kita ada di daerah zona hijau, tetap saya berharap dan meminta seluruh rekan-rekan dan pengunjung yang hadir tetap memperhatikan aspek-aspek protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, dan tetap sering mencuci tangan, dan tetap kalau bisa menghindari kerumunan. Dan kita pun melaksanakan kegiatan koordinasi dengan posko antemortem yang ada di Pontianak. Kegiatan antemortem mungkin disampaikan di sini jelas. Pertama tadi melaksanakan protokol kesehatan. Kita juga akan melakukan pendaftaran peserta atau keluarga korban yang datang ke pos antemortem. Sebelumnya dilakukan beberapa tindakan sebelum pemeriksaan tes antigen, dilaksanakan anamnesa, dan berikutnya juga ada family assessment dan pendampingan dari psikologi dan keagamaan. Nanti lebih lanjut juga dari postmortem yang akan disampaikan lebih lengkap. Personil yang dilibatkan dalam kegiatan di Rumah Sakit Polri ini meliputi dari Pusdokes Polri, dari Rumah Sakit Polri dari Sukanto, melibatkan dari Puslapor, dari Inafis, dari HIMSI, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia, melibatkan juga dari Polda Metro Jaya dan Brimob, dari Kemenkes, Kemensos, dengan juga melibatkan dari TNI. Dan dalam kegiatan ini kita akan menggunakan anggaran dari Polri. Disampaikan juga pada kesempatan siang ini, sampai sekarang kita telah menerima laporan dari 12 keluarga korban. Dan kita juga dari postmortem telah menerima satu buah kantong jenazah yang berisi body part. Mungkin yang lebih lengkapnya lagi akan disampaikan oleh Pak Sespusdokes dari DPI Komander kita Dr. Heri. Setelah itu rekan-rekan boleh menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pada kesempatan siang ini, dan kegiatan press release ini pun akan kita atur jadwalnya sehingga rekan-rekan akan bisa mengupdate data dan bisa memberikan info yang terkini bagi keluarga korban. Bila ada kekurangan pelayanan pada kesempatan ini, saya mohon maaf. Kita tetap bekerja sama membangun soliditas yang lebih baik. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.